Halo kaum rebahan, bagaimana kabarnya? Hari ini saya akan merangkum season kedua dari film The Conjuring yang dirilis pada tahun 2016. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Adegan diawali pada investigasi kasus pembunuhan di Amityville oleh Ed dan Lorraine. Mereka berdua adalah pasangan suami istri yang sering memecahkan kasus mistis yang sulit diselesaikan. Lorraine mencoba melakukan penerawangan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Lorraine melihat kejadian yang sangat mengerikan, di mana dia menjelma menjadi Ronald DeFeo, sang pembunuh. Tanpa ragu, dia membunuh semua anggota keluarga itu. Lorraine yang menyaksikan adegan pembunuhan tersebut merasa tertekan. Tapi dia tetap mencari tahu apa yang menjadi penyebab Ronald melakukan pembunuhan sadis tersebut. Saat Lorraine sedang berjalan, ia bertemu dengan sosok hantu anak kecil yang mengintipnya di antara ruangan yang gelap. What is happening? Dan tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kemunculan hantu korban pembunuhan Ronald. Kemudian Lorraine dibawa ke suatu tempat di mana di situ terdapat sosok iblis jahat dengan penampilan seperti biarawati. Iblis itu menyeringai dengan suara yang sangat keras, lalu memperlihatkan kematian Ed suaminya. Lorraine yang melihat kejadian tersebut meminta Ed untuk berhenti menangani kasus mistis, dan ini akan menjadi kasus terakhir yang akan mereka tangani. Di scene berikutnya ada seorang anak yang bernama Janet dan temannya bernama Camilla. Camilla yang sedang merokok meminta Janet untuk memegang rokoknya, karena dia ingin mengambil papan permainan yang bisa mengundang arwah untuk Janet. Tiba-tiba datang seorang guru yang menegur mereka. Guru itu marah dan menuduh Janet telah merokok. Tak lama kemudian Janet pulang sekolah bersama kakak dan adiknya yang bernama Margaret, Johnny, dan Billy. Sesampainya di rumah, Janet dimarahi oleh ibunya yang bernama Peggy, karena pihak sekolah menghubunginya dengan alasan bahwa Janet telah merokok. Keluarga ini mengalami teror dari arwah penasaran. Kejadian itu bermula di saat kedua anaknya bermain Ouija, yang dimana hal itu dilakukan untuk memanggil arwah penasaran, dan pada akhirnya mereka tidak sengaja membuka celah bagi iblis, lalu membiarkan roh jahat keluar dan meneror keluarga mereka. Di sisi lain, Ed dan Lorraine diundang ke sebuah acara TV lokal untuk menceritakan keaslian dari paranormal experience bersama istrinya. Ed marah kepada salah satu bintang tamu karena pria itu tidak mempercayainya, bahkan mengolok-olok mereka dengan mengatakan bahwa mereka adalah pembohong. Sementara itu, keluarga Peggy terus diteror oleh arwah jahat tersebut. Saat Billy sedang minum, dia melihat ayunan yang bergerak sendiri dari balik jendela. Saat akan kembali ke kamarnya, tanpa sengaja Billy menyenggol mobil mainannya, lalu Billy pun menyimpan mobil tersebut ke dalam tenda. Ketika Billy mau tidur, tiba-tiba mobil mainan itu menyala kembali. Billy terlihat kaget dan takut, tapi Billy memberanikan diri untuk memasukkan mobil itu kembali ke dalam tenda. Tiba-tiba, ada suara teriakan dari dalam tenda. Billy langsung lari memanggil ibunya dan dia mengatakan kepada Peggy bahwa ada seseorang di dalam tenda. Peggy bergegas memeriksanya, namun tak ada siapa-siapa. Kemudian Peggy mendengar ada suara dari lantai bawah. Ketika Peggy turun, dia melihat Janet sedang tertidur di kursi. Keesokan harinya, Janet kembali diteror oleh arwah yang merusak televisinya. Karena melihat hal itu, Janet pun langsung menghubungi Mas Roy Kiyoshi. Tapi karena dia tidak punya nomor teleponnya, akhirnya tidak jadi. Scene berpindah ke rumah Ed dan Lorraine di mana Ed terbangun lebih awal karena selalu mimpi buruk tentang sosok roh jahat. Ed akhirnya melukis sosok tersebut. Saat Lorraine melihat lukisan Ed, dia semakin yakin bahwa dirinya dan Ed harus pensiun dari pekerjaannya. Di malam harinya sebelum tidur, Janet mengikat tangannya agar tidak mengalami sleepwalking lagi. Tak berselang lama, Janet terjatuh dari tempat tidurnya lalu dia mendengar suara ketukan pintu yang sangat kencang. Hal itu membuat Janet kaget, takut, sekaligus penasaran. Janet memberanikan diri untuk memeriksa keadaan sekitar. Dia juga membawa senter sebagai penerangannya. Di sini, Janet menuju ke lantai bawah. Belum sempat ke bawah, dia melihat kursi bergoyang sendiri. Karena ketakutan, dia pun langsung kembali ke atas
dan menutup pintu dengan menggunakan kursi. Tapi lagi-lagi kursi itu justru menghampiri Janet. Janet ketakutan lalu bersembunyi di balik selimut. Tiba-tiba, selimut Janet seperti ada yang menarik, dan itu membuat Janet berteriak histeris sampai membangunkan Margaret yang sedang tertidur. Tak lama kemudian, kasur mereka bergetar sangat kencang. Teriakan Janet sampai membangunkan Peggy yang tengah tertidur. Mendengarkan kegaduhan tersebut, Peggy pun pergi ke kamar mereka. Dan alangkah terkejutnya dia saat lemari bergerak tepat di depan wajahnya. Mereka semua langsung berlari keluar meminta pertolongan pada tetangga depan rumah mereka. Merasa tertahan dengan gangguan yang ada, Peggy dibantu tetangga segera melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Hingga saat polisi datang untuk memeriksa, mereka pun sama kagetnya saat melihat fenomena mistis di rumah tersebut. Merasa hal tersebut di luar kapasitasnya, para polisi itu pun memutuskan untuk menjadi saksi mata pada kejadian tersebut. Hingga akhirnya berita itu menyebar dan menjadi headline news di Inggris. Di sisi lain, saat Loren sedang membaca Alkitab, tiba-tiba dia kagetkan dengan suara musik yang berbarengan dengan menghilangnya sang anak. Ketika diperiksa, dia justru melihat sosok bayangan hitam yang berjalan menuju tepat di belakang lukisan Ed. Saat diperhatikan lebih jelas, tiba-tiba muncullah sosok iblis yang membawa Loren ke dimensi lain. Dan ternyata, semua itu hanyalah mimpi. Sementara itu, Peggy yang baru pulang belanja dari pasar antri Cimahi pun secara kebetulan bertemu dengan seorang reporter yang pada akhirnya akan mempertemukan dirinya dengan pasangan paranormal paling fenomenal, Ed dan Loren. Singkat cerita, Peggy dan keempat anaknya mengungsi ke rumah tetangga. Billy kembali diteror saat mendengar suara lonceng. Ketika diperiksa, Billy mengira itu dilakukan oleh seseorang. Tetapi Billy justru mendapati penampakan sosok makhluk bengkok dan ternyata itu adalah Janet yang sedang kerasukan. Pastor Garden mengunjungi rumah keluarga Ed dan Loren dengan memperlihatkan rekaman suara Janet yang sedang mengalami kesurupan. Dia meminta tolong kepada Ed dan Loren untuk mengawasi sebuah kasus yang dialami oleh keluarga Peggy. Namun seperti yang kita tahu, Loren sudah lelah dan tidak ingin bersupranatural lagi. Tetapi karena terus dibujuk dan dimotivasi oleh Ed, Loren pun akhirnya setuju untuk meramaikan hasanah persupranaturalan duniawi lagi. Setibanya di London, mereka langsung bertemu dengan Peggy dan keluarga. Lalu mereka dibawa masuk ke kamar Janet. Betapa terkejutnya saya saat melihat ada banyak salib terpasang di semua dinding di kamar. Ketika Loren sedang melakukan percakapan dengan Janet, tiba-tiba dia mendengar bisikan yang mengatakan bahwa ada roh jahat yang melukai dirinya. Untuk membuktikan hal tersebut, mereka pun melakukan sebuah ritual, di mana Janet diharuskan menghom-hom air di dalam mulutnya. Hal itu bertujuan untuk membuktikan bahwa semua perkataan yang dilontarkan oleh Janet benar-benar berasal dari roh jahat tersebut, dan bukan karena suara Janet yang dibuat-buat. Saat dimulai, ternyata roh tersebut tak ingin dipandangi oleh mereka semua. Dan benar saja, saat mereka sudah membelakangi Janet, hantu tersebut akhirnya bersuara, di mana si hantu kakek tersebut memberikan sebuah kata yaitu, "Tolong dia lepaskan." Singkat cerita, malam pun tiba. Saat semua orang sudah bobo cantik, tiba-tiba Janet terhilir dan mendapati dirinya sudah berada di langit-langit ruang tamu. Kemudian terlihat hantu si kakek yang berjalan menuju kamar Janet, lalu dalam sekejap Janet tersadar sudah berada di dalam kamar miliknya. Saat hantu si kakek akan menyerangnya, Ed dan Loren berhasil menyelamatkannya. Keesokan harinya diadakan sebuah pertemuan untuk membadamikan tentang kasus dari keluarga Peggy ini. Beberapa di antara mereka ternyata menyimpan keraguan tentang fenomena mistis tersebut. Untuk itu mereka memutuskan untuk memasang beberapa kamera agar semua aktivitas supernatural bisa terekam dan dibuktikan keasliannya dari fenomena itu. Sementara tim Uka-Uka sedang memasang kamera di beberapa lokasi, Ed dan yang lainnya bernyanyi untuk membuat kondisi jadi lebih rileks dan terkendali. Dan akhirnya malam pun tiba. Ketika yang lain sedang menghias pohon Natal, tiba-tiba Janet dikagetkan oleh sosok roh jahat yang memainkan pisau di dapur. Lalu Johnny memberanikan diri pergi ke dapur. Kemudian Janet menghilang dan tiba-tiba Janet muncul di depan Johnny sambil memegang pisau. Ed berusaha masuk ke kamar namun pintunya terkunci. Saat Ed berhasil mendobrak pintu yang lain, keadaan di dapur sudah hancur berantakan. Saat teror selesai, tim Uka-Uka menemukan Janet yang sudah berada di dalam gardu listrik yang tak jauh dari sana. Entah sedang membantu PLN atau mengambil listrik secara ilegal. Hanya Gundala yang tahu. Beberapa saat kemudian mereka diajak untuk melihat hasil rekaman. Di situ Janet terlihat sedang melemparkan barang-barang di dapur. Hingga mereka mengambil kesimpulan bahwa semua hal yang terjadi adalah rekayasa yang dibuat oleh Peggy dan anak-anaknya.
Untuk itu akhirnya tim Uka-Uka dan Ed memutuskan untuk menutup kasus tersebut, lalu mereka bergegas untuk pulang. Saat Loren dan Ed sudah berada di dalam kereta, tak sengaja kaset rekaman Paranormal Activity itu pun terjatuh dan membentuk tanda silang. Lalu tiba-tiba Loren mendapatkan penglihatan, di mana akhirnya dia tahu bahwa si hantu kakek bukanlah pelaku yang sebenarnya. Karena ternyata ada iblis yang lebih berbahaya di belakang si kakek tersebut, di mana iblis tersebut sengaja untuk mengecoh mereka semua agar pergi dari sana. Sehingga si iblis jahat tersebut bisa mendapatkan si Janet seutuhnya. Loren yang mengetahui hal tersebut akhirnya memutuskan untuk balik kanan dan kembali ke rumah Peggy, di mana Janet sendiri sedang berada di dalam kondisi kerasukan yang hebat. Dan saat mereka tiba, Ed dan Loren melewati beberapa hambatan untuk bisa sampai di kamar Janet. Hingga saat Ed tiba di sana, terlihat Janet seperti akan meloncat melalui jendela. Bersamaan dengan itu, Loren pun akhirnya sadar dan teringat bahwa situasi tersebut sama dengan yang ada di dalam penglihatannya waktu itu, di mana Ed akan mati tertusuk oleh pohon runcing yang ada di sana. Dalam keadaan panik, akhirnya Loren mendapatkan wangsit bahwa satu-satunya cara mengalahkan roh jahat tersebut adalah dengan menyebutkan namanya. Tapi masalahnya Loren tidak tahu di mana KTP si roh jahat tersebut disimpan. Hingga akhirnya dia teringat dengan coretan yang berada di dalam Alkitab miliknya, yang membentuk sebuah kata yaitu Falak. Sementara Ed sedang berjuang untuk menyelamatkan Janet, Loren akhirnya tiba di sana. Saat Loren akan menyelamatkan Ed dan Janet, tiba-tiba Falak muncul dan menghalangi Loren. Namun dengan segenap kekuatannya, Loren pun langsung mengkomat-komitkan mantra untuk mengusir Falak dengan mengatakan, "Hei Falak, dengan kekuatan uang dari koperasi simpan pinjam, ku kembalikan kau ke neraka. Graman Togsia." Dan pada akhirnya Falak pun risih dan kembali ke neraka. Setelah semua berakhir, Ed memberikan jimatnya kepada Janet, agar Janet memiliki kadugalan dan kebal terhadap segala ilmu hitam. Tamat, ending yang sangat memfalakkan. Itulah alur cerita dari film The Conjuring 2. Semoga kalian terhibur dengan cara penyampaian saya. Di akhir kata saya pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.